warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pratama Putri, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan nomor induk mahasiswa 859506915 dengan dosen pengampu Ibu Cahyani Lestari MPD. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu: yang pertama, cermin datar, 2, cermin cembung, 3, cermin cekung, 4, lampu senter, 5, busur derajat, 6, kertas putih, 7, lilin, 8, layar atau tabir kertas, dan yang ke-9 yaitu celah cahaya. Pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Cara kerjanya yaitu: susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Lalu, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkat cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu, gambarkanlah jalannya berkat sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Lalu, ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut atau R. Lalu, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil pengamatan yang dapat kita ambil dalam praktikum kali ini yaitu: jalannya berkas sinar pada cermin datar yaitu sinar datang membentuk sudut datang atau I terhadap garis normal dan dipantulkan dengan sudut pantul atau R, di mana I sama dengan R. Sedangkan sifat bayangan pada cermin datar yaitu tegak, maya, dan sama besar dengan benda. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, kita susun dulu alat-alatnya, lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Lalu, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Dan yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Hasil pengamatan pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu: jalannya berkas sinar cahaya pada cermin cembung yaitu sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus di belakang cermin. Sedangkan sifat bayangan yang dibentuk pada cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Dan yang terakhir yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat-alatnya, lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Hasil pengamatan pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung yaitu: jalannya berkas sinar pada cermin cekung yaitu sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, sinar melalui fokus dipantulkan sejajar pada sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar melalui pusat kelengkungan dipantulkan ke arah semua. Sedangkan sifat bayangan yang dibentuk oleh pada cermin cekung yaitu tergantung posisi benda: nyata atau maya, diperbesar atau diperkecil, tegak atau terbalik. Jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung yaitu: pada jarak benda 9 cm dan jarak bayangan 27 cm dan hasilnya 6,75 cm. Dan ketika jarak benda 7 cm dan jarak bayangannya yaitu 21 cm, maka hasilnya yaitu 5,25 cm. Dan ketika jarak benda 6 cm dan jarak bayangannya yaitu 16 cm dan hasilnya 1,5 cm. Nah, itulah hasil video praktikum dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.